Kreatif Channel, inspirasi santri kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue nggak sendirian. Kali ini gue ditemenin dari alumni Pencel Goang. Kebetulan di sebelah gue ada Mas Bisri. Kebetulan yang di belakang sebelahnya ada Yan. Jadi gue mau nanya nih, oke, menurut kalian sosok Mbah Yai Aziz itu seperti apa sih, Mas Bisri? Kalau Mbah Yai Aziz itu, karena beliau ini keturunan orang alim, dari atas sampai ke bawah itu, kalau dari Mbah Alwi, beliau itu pemberani, Mas. Kalau Mbah Yai Mansur, itu penyabar. Tapi kalau yang Mbah Yai Aziz ini penyempurnanya, pemberani juga sabar. Itu kalau menurut saya kepribadian sosok Mbah Yai Aziz. Nah, mungkin dari teman-teman gimana kalau menurut? Kalau yang belakang nih, Mas Walio. Kalau menurut saya Mbah Yai Aziz itu sangat istiqomahnya sangat teguh. Mungkin itu saja. Yang tengah? Kalau Mbah Aziz, kalau dari pandangan saya, menurut saya Mbah Yai Aziz itu selalu mengajarkan kita untuk selalu telaten dalam suatu hal apapun, masuknya dalam belajar mengaji, belajar apapun itu pokoknya harus telaten. Oke. Buat yang di ujung tuh, Abang Ian. Ya, menurut saya selama saya menyantri di Pencel Goang, kepribadian beliau yang sangat masyhur terutama itu dermawannya. Terus yang kedua menurut saya itu beliau itu sangat-sangat merangkul dalam mengayomi santri, terutama dalam keistiqomahan. Lalu dengan masyarakat, di dalam masyarakat itu sungguh beliau Masya Allah gitu, akhlak karimahnya sama istiqomah di dalam pengajian, bukan untuk mengayomi santri saja, akan tetapi ke seluruh masyarakat. Ya mungkin cukup. Seakan-akan Mbah Yai Aziz itu memang, Mas, apa di masyarakat itu, karena beliau kan mengajarkan kita untuk menjadi paku. Paku ini bisa buat santri, bisa buat masyarakat. Karena paku itu bisa menyatukan satu sama yang lainnya. Nah, jadi rukun, Mas. Ini masyarakat sana itu rukun-rukun. Kebetulan kita juga ini mau kemana ini tujuannya nih? Lagi di jalan juga nih. Nah, kalau kita ini mau ketemu sama putranya Mbah Aziz, namanya Kiai Muhammad Sobih Al-Muayyad Aziz. Oh, putra yang keberapa ini? Putra kedua. Jadi putra pertamanya perempuan.
Yang terakhir bungsu perempuan juga. Yang ini yang jadi estafet pengasuh pondok, beliau lah Mbak Yesobi. Ini mau mengisi di tempat pondoknya alumni Pencel Goang ya. Bacil Goang. Terus mau nanya lagi nih, menurut kalian suka dukanya jadi santri itu seperti apa sih buat Mas Walio? Suka dukanya jadi santri itu, saya bicara sukanya aja nih Mas ya. Sukanya ini banyak Mas, salah satunya kita mendapat kawan yang solidnya itu tinggi Mas. Solidnya itu maksudnya kemana-mana itu namanya kita jauh dari orang tua ya Mas ya. Jauh dari orang tua semuanya itu, jadi susah senang itu harus kita sama-sama gitu lah sama kawan. Bahkan sampai ngopi aja itu dinamakan ngopi 1000 bibir. Kopi satu itu bisa 10 orang. Jadi barokahnya ya. Barokahnya bareng-bareng. Udah mungkin itu aja Mas. Itu kan dukanya tuh ya. Gua mau ngedenger sukanya nih dari Mas Bisri nih. Wah, kalau sukanya tadi sukanya Mas. Oh, sukanya. Sekarang berarti dukanya nih. Nah, kalau dukanya lebih banyak lagi kayaknya Mas. Karena orang yang jauh dari orang tua ini karena melepas kerinduan sama orang tuanya pasti suka jajan satu. Yang kedua kan durasinya itu agak lama, sebulan. Jadi kadang kita itu kalau nggak berani utang, kita nyari kangkung di Siringan itu masih kali-kali. Itu suka plus duka itu. Dukanya karena makan kangkung sambil nyari di kali, sukanya karena seru. Nah, yang paling menurut saya yang paling sulit, yang menurut saya duka di dalam pribadi saya sendiri, itu mungkin saya belum bisa menjadi santri yang bisa 100% taat sama guru saya. Nah, jadi itu yang merasa saya setelah udah pulang, ya Allah, kenapa dulu nggak taat gitu? Nggak, maksudnya saya memang nggak merasa taat 100% dan segala macam itu. Jadi itu yang paling saya dukakan sampai saat ini. Makanya kalau saya sowan sampai Mbak Aziz, Mbak Sobi, terutama saya minta ridho beliau, minta maaf beliau. Kadang-kadang saya nitipin maaf Mas, meskipun saya udah di rumah gitu. Itu kalau duka-dukanya. Dan banyak di sana itu orang-orang yang punya penyakit stempel. Jadi setiap santri itu kayaknya harus dapat itu. Apa itu? Penyakit gudik namanya Mas. Oh iya. Kalau di Lampung itu namanya galer. Itu namanya galer itu. Jadi kayaknya setiap pondokan itu ada itu, harus dapat ya anak-anak santri itu ya. Karena itu stempel jadi santri itu Mas. Jadi kalian ini dapat? Malah dapat Mas. Dapat. Kebetulan kayaknya bukan santri aja deh. Kayaknya saya juga itu saya juga pernah itu pas waktu SMP mungkin. Wah, itu luar biasa merasakan sakit itu. Sakit tapi enak ya, itulah. Risih karena kita lecet semua. Nikmatnya gatel, nggak ketemu lagi kalau udah nggak sakit itu. Itulah kalau suka dukanya. Oh. Mungkin dari saudara Ian itu banyak dukanya itu Mas. Wah, oh ya, kebetulan kayaknya dia ini yang paling bandel ya. Dia ini yang paling bandel nih. Coba ngomong dukanya dulu apa sukanya dulu. Digabung aja suka duka ya. Ya namanya yang jadi santri, ya suka duka itu banyak yang harus dialamin. Apalagi kalau emang awal-awal pertama kali kita mondok, bangun siang itu, yang biasanya bangun siang kita bangun pagi, itu udah duka sebenarnya. Iya jujur duka. Karena apa? Karena sebelumnya itu kita bangunnya bangun siang terus sebelum jadi santri. Nah ketika jadi santri itu jadinya suruh bangun pagi, terus udah suruh sholat, tahajud Quran gitu kan, udah suruh ngaji. Itu sebenarnya
ya suka duka juga gitu. Yang lebih parahnya lagi tuh kalau emang yang namanya duka, kita tidak target dengan sistem kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah contohnya, kita setiap setengah tahun itu ada target hafalan, dan kita nggak bisa untuk melakukan istiqomahnya. Istiqomah untuk menghafal nadom tersebut, itu namanya hafalannya di situ nadom. Jadi per kelas itu, per tahun itu ada hafalan nadom. Nah di situ kalau ketika kita nggak target namanya dengan setoran hafalan, itu duka banget. Bahkan kita bisa sampai tinggal kelas. Contohnya salah satu ya saya. Saya 2 tahun pernah nggak naik kelas, ya gara-garanya duka banget. Dan itu emang namanya duka ya, penyesalan itu pasti di akhir. Kelihatan sih dari mukanya. Kelihatan dari mukanya. Kalau sukanya tak terhingga mas. Namanya suka jadi santri itu Masya Allah, terutama dari barokah, ngabdi, pengalaman, semuanya itu tersangkut paut dengan kehidupan, itu ada semua di dunia pesantren. Ya mungkin cukup dari saya. Jadi menurut kalian ini pesan yang berkesan dari Mbah Yai Ajis itu seperti apa sih? Kalau saya, yang paling berkesan itu ada 2. Yang pertama adalah kita dinasehati sama beliau untuk bisa menjadi paku. Itu 1. Oh, itu kalau nggak salah yang pernah diomong Ya, sama Najwa Shihab. Najwa Shihab ya? Iya, Najwa Shihab itu pernah ngutip kata-kata itu. Dan yang kedua yang paling susah adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Kita disuruh takwa dimanapun kita berada. Apalagi kita ini masih muda-muda kan, kadang takwanya kalau lagi dilihat orang, kalau sepi lagi sepi udah gak takwa lagi. Nah itu yang menjadi ditanamkan oleh Mbah Yai Aziz itu dari dini sampai tua. Karena apa? Kalau kita sudah bertakwa, insya Allah ibadah apapun yang kita lakukan jadi berbobot mas. Nah itu Mantap juga sih kayaknya sosok beliau Mbah Yai Aziz. Terus menurut yang di ujung nih, gue penasaran nih, yang paling bandel nih. yang paling bandel ada nggak? Pasti banyak mas. Yang namanya kesan yang paling melekat itu dari sosok beliau. Apalagi pas waktu saat itu ya, saya sowan ziarah pulang. Waktu sowan ziarah pulang itu beliau berpesan kepada saya pribadi, ya yang namanya santri itu kudu takwa. Pertama kudu takwa, terus harus menjadi paku yang seperti Mas Bisri tadi. Terus setelah itu saya dianjurkan untuk kalau bahasa Jawanya gini. Bahasa Jawa dia, soalnya kalau diituin agak susah sih, soalnya dipesanin bahasa Jawa. Cuma saya paham gitu. Dipesanin sama beliau, tutono olehmu mondok, ben uang tuangmu bunga, ojo khawatir masalah ekonomi, wis ono Gusti Allah sing ngatur. Jadi maksudnya itu gini mas, mau bagaimanapun keadaan kita saat itu, mau seperti apapun kita saat itu, walaupun diterjang badai angin seperti apa keadaannya, kita itu harus bisa meluluskan minimal ya. Kalau pesantren itu kalau di sana itu minimal sampai aliyah, itu minimal. Terus kalau masalah ekonomi emang fakta itu mas, nyata. Jadi santri itu ya kembali lagi kita ke ittaqillah itu. Ittaqillah kembalinya. Soalnya apa? Di situ masalah ekonomi ben Gusti Allah sing ngatur lah. Maksudnya itu ittaqillah. Semua itu dalam kehidupan itu udah ada yang ngatur, tinggal kita bertakwa sama usahanya bagaimana. Terus yang kedua, waktu pesan di kuliah subuh sama beliau, beliau berpesan santri nek mulih, santri neng pondok karo ning omah iku padha ae karo wong tuku apa sih jenenge? kulaan ning pasar lah. Kulaan itu apa sih? Kulaan itu kayak belanja. Oh, belanjaannya.
belanja buat dijual mas. Ya, belanja. Misalkan kita ke pasar beli cabai, beli bawang, beli segala macam. Nanti sampai rumah ya itu yang kita pakai. Begitu juga di pondok pesantren. Ketika kita di pondok pesantren mendapatkan ilmu apa yang kita dapatkan, kita di apa yang dibutuhkan di rumah sesuai dengan apa yang didapat dengan di pondok pesantren. Jadi nggak ngawur gitu, nggak. Jadi sanadnya asli ada. Berarti pesan dari beliau itu dalam banget ya. Asli banyak banget. Jadi itu kan menurut dari yang paling badung nih di pondok nih. Gue mau nanya yang paling kalem nih. Pasti yang paling kalem ini nih. Kalau menurut saya pesan dari Bayai itu santri itu jangan takut melarat. Udah lengkap. Sudah, cuman itu saja yang kesan dari Bayai yang bisa saya Sampaikan. sampaikan. Ini mas, saya resapi. saya pernah berpikir tentang kata-kata kalau santri itu kuduani melarat mas. Dulu itu kan sejarah dari Mbah Yai Aziz dapat kata-kata itu dari Mbah Makhrus. Mbah Makhrus Ali. Tapi saya pikir-pikir memang santri itu harus memang melarat mas. Karena cita-cita santri ini nasrul ilmi, maksudnya menyebarkan ilmunya gitu loh mas. Nah jadi dari awal kita itu udah pahit karena mencari ilmu. Udah nggak jadi santri kita harus menyebarkan ilmu. Kalau udah nyebarkan ilmu, orang yang dikasih ilmu udah pinter, datang lagi yang goblok, kan? Yang goblok udah pinter, datang lagi yang goblok, Dan itu harus berani, harus tanggung resiko. Karena kalau Islam itu dipegang seperti api, dilepas nggak boleh, digenggam panas. Nah, itulah kata-kata Mbak Aziz yang saya logikakan lah mas, maksudnya. Itu kan udah semua kayak ini yang tengah ini belum nih. Kayaknya yang paling sesepuhnya ini. Kalau pesan dari Mbak Yai itu sebenarnya banyak ya yang menjadi motivasi lah ya. Motivasi buat para santri termasuknya saya termasuk. Cuman ada salah satu motivasi yang membuat saya itu merasa sindiran halus gitu dari Mbah Yai Aziz almarhum. Jadi ketika itu saya kan orangnya males bener Jadi kalau sholat tuh harus disuruh. Kalau ini namanya masih baru ya kita ya, masih baru, sholat harus disuruh. Karena pedoman dari pondok itu jamaah, lalaran, istiqomah. Itu pedoman dari pondok Pacul Goang, Jawa Timur. Itu ketika itu saya lagi lewat di depan dalam itu rumah Kiai, dalamnya Kiai, dipanggil sama Mbak Yai, sini Le, tolong cabutin rumput. Padahal di situ banyak santri-santri yang lewat. Saya cabutin rumput itu. Setelah saya pahamin, kok saya suruh nyabutin rumput buat apa gitu kan? Ternyata saya lihat rumput ini kok bisa hidup kata saya. Padahal nggak ada yang nanam. Iya. Logikanya kita nanam aja nggak mungkin hidup, belum iya, tentu pasti. hidupnya, belum tentu hidup. Ini rumput nggak ada yang nanam kok bisa hidup gitu. Berarti intinya kalau jadi santri itu jangan nunggu disuruh gitu lah maksudnya. Jadi harus inisiatif lah ya. Dari diri sendiri itu harus. Itulah yang bangun saya dari situ. Udah nggak usah disuruh-suruh lagi gitu dari situ. Jadi setiap jam sekian intinya mengajarkan itu untuk tertib lah tadi itu. Karena salah satu dari yang tadi itu sifatnya Romo Kiai Aziz, salah satunya tadi kan telaten tadi itu, tertib. Mungkin itu aja mas. Oke, kayaknya udah full juga ini dari suka dukanya, dari pesan dari Kiai Aziznya. Kayaknya untuk podcast hari ini cukup sampai di sini aja kali ya. Mungkin kita bisa lanjut episode sampai 1000. Amin. Oke, kali ini gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
santri nanti kalau sudah pulang, kum haitsu aqamakallah. Bertempatlah di mana kamu ditempatkan oleh Allah Ta'ala. Didekek nyanggone tukang tani, ya nrimo ridho dan pergunakan. Memang Allah Ta'ala meletakkan saya di sini. Mungkin ilmu saya untuk ngatur wong-wong sing tani lan saben. Kum haitsu aqamakallah. Kayak paku ya kudu tahu tempatnya. Nek kapan paku reng ya digawe maku reng, nek paku dudur ya digawe maku dudur. Gak kenek. Lah kok paku reng ngengkel-ngengkel njaluk digawe maku dudur. Ya mboten teko. Mboten teko. Lho wong kuno niku dawuh saithik mboten tapi nek kapan diangen-angen masalah. Niki sampean tanamkan di dalam hati, tulis dengan tinta emas dalam hati untuk sanggup. Insyaallah nanti kamu akan menemui. Ingat, oh bener dawuh Pak Aziz. No, tenang. Memorinya hanya 2 kalimat. Kue mondok pirang-pirang tahun mulih kudu wani melarat. Artinya melarat apa? Ora kok gak duwe duit, gak iso mangan, bukan. Santri aja kuwatir gak iso mangan. Nggih. Sing duwe jagat Gusti Allah, sing duwe pari, duwe beras Gusti Allah. Nek kapan kue ngladeni ilmu, jarene ilmu, ya dunya, dumi man khodamani. Ya dunya, dumi man khodamani. He donya nek enek wong ngladeni aku bil amal utawa bil mulang. Ladenono wis. Apa sing dadi karepe? Turutono. Ya dunya, dumi man khodamani. Unine ilmu nyanggone donya. Artine wani melarat iku piye? Artine melarat pulang dari pondok pesantren harus berani Inisiatif Channel Inspirasi Santri Kreatif.